Silakan duduk, shalom. Saudara, mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-48. Saudara, saya ayat 35, yang pria saudara ayat 36, yang wanita 37, demikian seterusnya. Saudara, saya dulu, kemudian yang pria, setelah itu yang wanita. Saudara, kita belajar membacanya dengan jelas dan berbalas-balasan, dan saya tahu firman Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Amin. Kewaspadaan, hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau semua orang? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, sesuai dengan tema yang diberikan panitia kepada saya, bagaimana menghadapi krisis moneter, bagaimana menghadapi krisis ekonomi yang akan melanda dunia ini. Saudara, sekarang dampaknya sudah mulai terasa. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kegoncangan. Beberapa saudara anak Tuhan begitu mepet, saudara. Ada beberapa yang telepon saya, saudara, dan berkata semua pabrik-pabrik, saudara, ya sedang harus menurunkan, saudara, karena daya beli sangat turun. Kemudian juga proyek-proyek terhenti, saudara, karena SBY sibuk cari koruptor, saudara, dan orang tidak berani jadinya membangun. Karena biasanya kalau membangun, saudara, ya, itu markupnya kan tinggi banget, saudara. Jadi orang semangat banget bangun, saudara. Nah, sekarang semua dicariin, saudara. Jadi tidak ada yang berani bangun karena percuma bangun, nggak dapat duit katanya, saudara. Mobil-mobil mewah, saudara, ya, semuanya stop, saudara, di tempatnya. Kenapa? Karena pejabat nggak berani beli mobil mewah. Karena sekarang mobil mewah semuanya ditanya duitnya dari mana. Saudara, ini kondisi akan terus, saudara. Ini kondisi akan naik turun, cungkir balik, semuanya seperti itu, saudara. Tetapi di dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan berjanji bahwa anak-anaknya, saudara, akan tetap mendapati kemudahan. Anak-anaknya akan memiliki jalan-jalan keluar. Anak-anaknya akan punya hikmat khusus, saudara, untuk menghadapi setiap keadaan. Tetapi kita mau belajar, saudara, di Alkitab bagaimana untuk melewati itu semua. Saudara, yang pertama kita lihat ayat yang ke-35. Hendaknya pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara, pada waktu krisis mulai datang, saudara, suka tidak suka semua orang terkena. Saudara, pada waktu krisis mulai datang, yang pertama, saudara, setiap saudara dan saya akan diuji apakah pinggang kita tetap terikat. Saudara, Alkitab berkata bahwa ikat pinggang kita adalah kebenaran. Ada begitu banyak orang, saudara, pada waktu mereka mulai mengalami kesulitan, kebenaran mereka mulai belok. Saudara, kalau dulunya, saudara, ya, mereka bisa setia. Begitu mulai ada sulit, saudara, ya udahlah, namanya juga kepepet, ya, ngutang sebanyak-banyaknya, misalnya. Saudara, udah kepepet, terima suap deh, saudara. Udah kepepet, saudara, ke paranormal deh. Sudah kepepet, saudara, ya, Anda punya jalan keluar, ke dukun juga oke. Saudara, hati-hati. Jangan sampai pada waktu keadaan menekan kita, maka ikat pinggang kita menjadi lepas dan kendor. Saudara, Alkitab berkata berikat pinggangkan kebenaran. Saudara, setiap anak Tuhan akan diuji. Setiap orang, baik engkau pengusaha, hamba Tuhan, ataupun, saudara, ya, setiap orang, saudara, setiap orang. Saudara, ibu-ibu rumah tangga, engkau akan diuji. Apakah ikat pinggangmu tetap kuat di dalam Tuhan? Saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara, saya juga mengalami ujian sama, saudara, seperti saudara semuanya. Saudara, pada waktu itu, saudara, saya sedang membangun sekolah.
Tuhan suruh kami membangun sekolah untuk anak-anak jalanan, untuk orang-orang yang kurang mampu. Saudara, dan dananya saudara kurang lebih sekitar 8M. Itu waktu dihitung. Ternyata pada waktu jadinya itu 12 miliar saudara. Pada waktu dihitung kasar saudara ya, kami pikir yang sederhana aja deh, gimana 8M saudara. Saudara, dan keadaan menjadi semakin sulit dan semakin sulit. Saudara, kami cuma punya uang 50 juta waktu start. Dan saudara, itu tidak masuk akal. Saya ini arsitek saudara. Saya tahu saudara, dengan proyek 8M kita mulai dengan 50 juta, itu gantung diri saudara. Saudara, itu sehari juga habis. Saudara, tetapi pada waktu itu Tuhan bilang melangkah saja, mulai saja. Saudara, dan kami mencoba mulai saudara. Dan mulai saudara ya, kami minta ya untuk ambil besi, ambil ini, semua bayar akhir bulan. Dekat akhir bulan saudara, tidak ada duit. Dekat akhir bulan mepet, benar-benar mepet. Saudara, dan pada waktu persis mepet begitu, ada seorang anak Tuhan baik datang ke saya. Dia bilang begini, Bu, saya ini menawarkan, bagaimana kalau Ibu pinjam uang di bank, ini tanahnya dihibahkan. Tanahnya aja ini kan 2 miliar. Kita hibahkan ke bank, ya kita minta dana dari bank, dan Ibu akan saya naikkan supaya harga tanah ini menjadi 5-6 miliar. Ibu bisa dapat duit, dan kemudian pelan-pelan nanti Ibu cicil 3 tahun mendatang. Saudara, tawaran yang menggiurkan, betul enggak? Saudara, secara manusia saudara, saat itu saya rasanya berkata yes saudara ya. Saudara, rasanya berkata ya deh, udah deh, ini jalan Tuhan. Saudara, tapi saya bersyukur. Saya bersyukur saudara, pada waktu itu ada sesuatu di dalam hati saya, ada yang alarm bunyi. Saudara, seolah-olah berkata hati-hati. Saudara, dan kemudian saya berdoa. Pada waktu saya berdoa, Tuhan mengatakan demikian. Mana yang engkau pilih? Engkau memilih berjalan bersama aku. Ya, engkau mengalami lembah-lembah yang sulit. Engkau naik ke gunung, engkau melewati badai, tapi engkau akan melihat mujizat. Atau engkau memilih kenyamanan, tetapi aku tidak ada di situ. Saudara, dan saya tahu ini tawaran Tuhan. Saudara, dan saya berkata, enggak Tuhan. Seperti Musa berkata, aku tidak akan melangkah kalau engkau tidak bersamaku. Saudara, saya berkata kepada orang yang minjam, yang berusaha menawarkan, dia salah satu anggota bank, dia berkata thank you banget. Tapi saya enggak usah. Saya mau pilih Tuhan di atas segalanya. Saudara, saya berkata ikat pinggang kebenaran adalah ketaatan. Pada waktu saudara taat, saudara memilih jalan Tuhan. Saya tidak berkata bahwa semua yang hutang salah saudara. Saudara, saya tidak berkata itu. Tapi yang saya mau berkata, saudara ikuti Tuhan tepat di dalam ketaatan. Itulah kebenaran. Pada waktu saudara berani mengikuti Tuhan, maka saudara akan lihat Tuhan bela. Saudara, dan saya bersyukur saudara, saya tidak terima. Saudara, dan kemudian begitu saya tolak saudara, Allah mulai membukakan kerannya. Saudara, mulai masuk 100 juta, 200 juta saudara. Dan saya mau bersaksi, dalam 1 tahun Allah tutup semuanya. Saudara, gedung itu sudah berdiri sekarang, yang SD dan yang TK. Kami sedang bangun yang SMP dan SMA. Saudara, dan gedung SD dan TK saja kami menghabiskan 12 miliar. Dan Allah menutup semuanya dalam 1 tahun. Kita tetap punya Allah yang dahsyat, yang tidak pernah kena krisis moneter. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Saudara, kita berdoa supaya sungguh-sungguh dalam hidup kita berani punya ketaatan di atas segalanya. Apapun boleh terjadi, tidak ada yang bisa menggoncangkan ketaatan kita. Saudara, dikatakan selanjutnya di situ, pelitamu itu harus tetap menyala. Saudara, pelita ini lambang daripada Roh Kudus. Saudara, ada begitu banyak anak Tuhan juga lambang daripada firman Allah. Alkitab berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, seringkali anak-anak Tuhan saudara, mereka berpikir bahwa Tuhan ini cuma pintar saudara urusan gereja. Tuhan cuma pintar saudara ya, yang namanya urusan saudara pelayanan. Tetapi kalau urusan bisnis Tuhan kagak tahu, saudara ya. Kalau accounting Tuhan tidak tahu saudara. Kita berpikir kalau soal masak Tuhan tidak tahu, saudara, salah besar. Saudara, lipatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Ini cara yang kedua. Saudara, Alkitab berkata Roh Kudus diberikan untuk menolong. Amin. Saudara, Roh Kudus itu tahu segala sesuatu. Saudara, saya masih ingat banget saudara,
apa yang Roh Kudus ajarkan pada saya, bahwa dia itu benar-benar tahu dan dia itu benar-benar peduli dan mengerti kita. Saudara, pada waktu itu saya di Belanda, saudara, dan saya mendapat tawaran. Dikatakan, mau enggak, kita hanya ada bazar, kamu mau enggak bikin bergedel 200 sampai 400 biji bergedel. Saudara, bergedel karena kita mau mengenalkan masakan Indonesia yang kira-kira disukain oleh orang Belanda. Wih, saya bilang mau. Terus dia bilang satu bergedel itu dihargai 2 gulden. Saudara bayangin aja 2 gulden, padahal modalnya itu enggak sampai separuh gulden. Saya udah hitung-hitung, wah ini lumayan nih. Oh ya, kemudian saudara dibeli putus lagi, langsung dibayar. Wah, saya bilang asik banget. Nah saudara, kemudian saudara, saya berpikir, saya enggak pernah masak saudara waktu di Indonesia. Saudara, dan kemudian saya ke Belanda, saudara ya, saya cuma lihat-lihat punya mami saya ya, masak-masak dikit-dikit bisa, tapi nggak pernah masak yang macam-macam lah. Saya sering kali lihat mami saya bikin bergedel, saya mikir begini ya gampang lah, cuma kentang diulek-ulek gitu ya, dimasukin daging ya, kemudian digoreng sereng jadi semua orang juga bisa. Terus kemudian saya ini berpikir bahwa saya lebih pintar dari mami saya. Saudara, buat yang ibu-ibu tahu, buat bapak-bapak belum tentu tahu. Saudara ya, buat ibu-ibu, saudara tahu bahwa bikin bergedel, saudara, itu sebagian dikukus, sebagian digoreng, diulek, saudara ya, kentangnya, kemudian digoreng, saudara, pakai telur, kemudian digoreng. Saudara, saya berpikir gini, ngapain sih mami saya tuh repot-repot banget ya, pakai kentang diulek, dikukus ya, digoreng lagi. Kenapa tidak kita ambil aja ya kentang bubuk, tepung kentang, kemudian tepung kentang dikasih air, dicampur daging, goreng, selesai kan, gampang saudara ya, nggak usah ngulek saudara ya. Yang ibu-ibu udah mulai senyum karena tahu. Saudara, ibu-ibu tahu ya, saudara, dan saya itu makanan diambil saudara jam 6 pagi. Jadi saya berpikir saya akan masak mulai jam 12 malam. Kemudian saudara ya, dan saya akan goreng semuanya dan jam 6 pagi masih bagus. Dan saudara semua tahu, jam 12 malam saya mulai kerja. Setiap kali kentang dibuletin, dimasukin sereng, apa hasilnya ibu-ibu? Pecah. Pintar saudara ya, pecah. Semua ibu-ibu yang mengerti tahu tepung kentang tidak pernah bisa digoreng, betul? Saudara, tidak pernah bisa digoreng. Saya bikin, masukin, pecah lagi, masukin, pecah lagi. Jam 2 malam mau telepon siapa? Saudara ya, saudara, sedangkan nanti saudara jam 6 sudah diambil, jam 2 malam mau belanja kemana juga nggak ada belanja kentang malam-malam jam 2 malam. Nah ada saudara. Saudara, saya berdoa, saya bilang, Tuhan kenapa ini begini? Saudara, saya sudah berdoanya itu sebenarnya menyerah dan menangis. Saya cuma bilang, Tuhan ini kenapa? Roh Kudus berkata, nak, tepung kentang gak pernah bisa digoreng, katanya pecah. Saya kaget, saya pikir wah Roh Kudus tahu juga. Terus saya bilang, terus gimana? Roh Kudus bilang, sekarang kamu ambil tepung roti, campurin di situ. Kamu masih punya roti tawar sedikit, rendem sama air, masukin juga di situ, buletin semuanya, ya, campur aduk di situ, lihat bisa digoreng. Ya. Saudara, dan hari itulah terjadilah saudara. Saudara, bergedel rasa roti, saudara ya. Tapi jadi 200 biji sampai 400. Nah, namanya orang Belanda kagak tahu bergedel asli ini aja. Saudara ya. Pokoknya jadi saudara ya, kenceng lagi, gede karena tepung terigu campur sama roti ya, saudara ya. Saudara, dan sejak itu saya ngerti Roh Kudus itu bisa diajak segala sesuatu. Saudara, dalam hidup saya sejak itu saudara, saya tidak pernah tidak melibatkan Roh Kudus dalam segala sesuatu. Saudara, dalam saya menggambar, dalam saya bikin proyek, dalam saya menghadapi orang, saudara. Saudara, saya melibatkan Roh Kudus. Dan saya lihat saudara, pada saat saya belajar melatih diri melibatkan Roh Kudus, maka Roh Kudus membuat kita tidak pernah gagal. Amin. Saudara, sekali lagi saya berdoa, saya ketemu dengan banyak orang. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang pemudi, saudara, pemudi. Saudara, dia nak menikah, pemudi tidak bisa bahasa Cina. Tetapi Tuhan berkata, pergi ke Cina, ya, cari sepatu dan bawa ke Indonesia. Saudara, itu mengerikan loh saudara, dia tidak bisa bahasa Cina, pemudi sendirian, saudara ya. Dia sampai tidak tahu pabrik sepatu, tidak tahu. Dia bilang, Tuhan, temuin saya dengan orang dong.
Sampai hari akhir Tuhan tidak temuin. Tapi Tuhan bilang, pesan pesawat berangkat. Saudara, dia pesan pesawat berangkat. Begitu naik saudara ya, duduk saudara, di sebelahnya seorang pemuda dan dia ngobrol-ngobrol, mau kemana? Dia bilang mau ke Cina, mau cari sepatu anak-anak. Terus dia bilang, loh kamu ini pengimpor ya? Dia bilang belum, tapi mau jadi pengimpor. Saudara, dan di sebelah dia yang duduk, itu adalah salah satu pengimpor garment terbesar saudara. Dan dia berkata, saya tahu karena persis di sebelah garment yang dia mau ambil itu semuanya sederet pabrik sepatu. Saudara, dan ditemenin sampai ditawarin, sampai diaturin packingnya pulang saudara ke Indonesia. Dan sekarang saudara, dia berkata, Bu, luar biasa. Itu dia bilang, saya lihat contoh sepatu itu banyak banget. Sampai saya bingung, yang mana yang mesti dibeli. Dan dia cuma tinggal berdoa dan berkata, Roh Kudus yang mana? Roh Kudus bilang yang itu, yang itu, yang itu, yang itu. Dan dia berkata, Bu, percaya enggak? Itu saya fotoin, saya bikin brosur, saya taruh di toko-toko. Barangnya belum datang, sudah lunas dibayar saudara. Sampai hari ini saudara, dia bilang saya berangkat dengan modal cuma 200 juta. Sekarang saudara sudah berlipat ratus juta. Saudara, dia berkata, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu ajaib. Saudara, dan itu tidak satu-satunya. Saya punya seorang ibu. Saudara, ibu ini suaminya penjudi dan habis ludes. Saudara, dan dia cuma punya modal kurang lebih saudara ya 10 juta. Saudara, dengan modal 10 juta saudara. Saudara, Tuhan suruh dia bikin kaos anak-anak ya. Saudara, dan dia berkata, Tuhan itu ajaib. Saudara, setiap kali Tuhan kasih dia idenya. Sampai polanya tuh dikasih saudara di dalam mimpi. Dia nangis, dia bilang, Tuhan kau lihat suamiku ini punya utang banyak. Suamiku ini kalau dikejar-kejar debt kolektor, kalau engkau enggak tolong aku enggak bisa. Saudara, Tuhan kasih. Dia bilang, saya ini tidur Bu, dikasih modelnya sama Tuhan. Dan dia memang bisa bikin pola. Begitu dikasih modelnya, dia bangun saudara. Dia bikin, dia jahit saudara ya. Dari modal yang 10 juta itu. Saudara, hari ini saudara, itu sudah modal berlipat kali ganda. Dia bilang apapun yang dia luncurkan saudara, itu kayak kacang goreng. Setiap kali dia luncurkan, saudara, dia bilang orang belum bikin tank top buat anak kecil, Tuhan sudah kasih saya bayangan bikin tank top buat anak kecil. Orang belum bikin, dia bilang itu SpongeBob. Dia bilang Tuhan sudah bilang suruh bikin SpongeBob. Saudara, itu Tuhan terus bikin, tuntut. Orang udah banyak bikin SpongeBob, Tuhan bilang lagi yang lain. Terus seperti itu. Saudara, saya berdoa supaya saudara jangan membiarkan pelitamu padam. Saudara, terus biarkan itu menyala, jangan biarkan padam. Saudara, ada begitu banyak bapak-bapak, ibu-ibu saudara, ya mereka tidak pernah membiarkan Roh Kudus menuntun sampai detail. Saudara, hari-hari ini engkau dan saya harus belajar yang namanya ketepatan. Kalau engkau tidak punya ketepatan, engkau akan digilas dengan zaman ini. Saudara, kita benar-benar harus tanya Roh Kudus. Saudara, dan ibu-ibu dan bapak-bapak, bangun kesehatian. Saudara, ada banyak bapak-bapak yang tidak pernah mau melibatkan ibunya. Saudara, mereka berpikir, ibu mah tahu apa. Saudara, perempuan itu diciptakan buat jadi radar buat kita. Saudara, saya mau tanya, saudara pernah dengar dongeng dan sebagainya. Saudara pasti sering dengar yang namanya nenek sihir, betul kan? Pernah dengar kakek sihir enggak? Enggak toh? Dari zaman dulu kala kalau cerita selalu nenek sihir kan? Kakek sihir enggak ada kan? Kenapa saudara? Dari sononya ya, radarnya perempuan itu 10 km lebih tajam dari laki. Saudara, bapak-bapak percayalah, bapak-bapak coba bohong kayak apapun, istrimu tuh punya kepekaan khusus. Saudara ya, saudara mungkin dia pura-pura percaya sama saudara ya, tapi kalau bohong itu nggak tahu kenapa ada satu insting di dalam diri perempuan saudara, yang begitu suaminya bohong aja ya bunyi alarmnya. Saudara, suami-suami boleh nutupin kayak apapun. Kalau engkau lagi naksir perempuan lain, itu tiba-tiba istri-istri bisa cemburuannya bangkit. Saudara. Saudara, itu udah dari sononya. Tapi sebaliknya istri-istri, radar itu bisa rusak loh. Artinya, bukan berarti kalau engkau cemburu, itu berarti selalu benar. Belum tentu. Kadang-kadang salah nangkep, padahal pesawatnya orang lain yang lewat. Saudara ya. Jadi ibu-ibu juga mesti ngerti, kita mesti mempertajam di dalam Roh Kudus. Saudara, saya punya adik saudara yang bisnis dengan banyak hal. Saudara, dan dia punya banyak teman. Nah, seringkali temannya dikenalkan kepada istrinya.
Kemudian istrinya suka kasih komentar kalau pulang. Istrinya suka bilang, Sam, yang itu gue gak suka. Sammy bilang, memangnya lu udah kenal? Enggak. Terus kenapa gak suka? Pokoknya gak suka aja. Dan dulu adik saya berpikir begini, perempuan emosi. Perempuan mah cuma pakai feeling katanya ya, tidak beralasan. Tapi kemudian saudara, hari-hari, tahun demi tahun dia berkata, Cici bener loh, pokoknya kalau istriku udah gak suka, orang itu pasti bajingan katanya ya. Cepat atau lambat ketahuan orang itu licik, cepat atau lambat ketahuan orang itu gak beres katanya. Saudara, jadi bapak-bapak jangan saudara terlalu sombong untuk mendengarkan istrimu. Tapi istri-istri jangan juga ngatur bapak-bapak saudara ya. Karena kita itu leher, pada waktu leher di atas kepala monster namanya ya. Saudara, biarkan kepala tetap yang menentukan. Amin. Biarkan kepala saudara tetap yang menentukan. Tapi kita boleh kasih tahu. Kita boleh kasih tahu saudara. Ya, saya tidak sejahtera dengan ini. Saya tidak sejahtera kamu tanam saham di sini. Saya tidak sejahtera kamu begini, bikin model ini. Saudara coba dengarkan. Dengarkan istrimu. Kesehatian. Di dalam Mazmur 133 dikatakan, saudara, alangkah indahnya diam dengan rukun satu keluarga, maka berkat dan kehidupan akan Tuhan turunkan di situ. Amin. Saudara, karena itu kalau keluarga bersatu ini awal. Tapi kalau keluarga sudah terpecah belah, rusak saudara. Saudara, saya berdoa supaya pelitamu tetap menyala-nyala. Saya sudah belajar saudara, saya di dalam pelayanan saya, saudara, kalau saya menggunakan pikiran saya habis. Ada beberapa tempat yang Tuhan berkata, masuk ke tempat itu, bangun di situ rumah singgah. Padahal secara manusia saudara, di situ ada 10 gereja baru dibakar, 10 gereja baru ditutup saudara izinnya. Ya, kursi-kursinya dibakar. Saya berpikir itu tidak logis, saudara. Tapi Tuhan bilang buka di situ, saudara. Dan setiap kali saya mengikuti Tuhan, saya melihat mujizat, saudara. Di tempat di mana 10 gereja saudara itu ditutup, justru disitulah tempat yang paling besar. Ada kurang lebih 1.500 orang saudara ada di dalam rumah singgah itu. Saudara, kita tidak pernah ngerti cara Tuhan. Kita tidak pernah ngerti saudara. Tapi belajar saudara ya, belajar untuk mentaati Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya. Saudara, dikatakan saudara ya, kita lihat ayat yang ke-37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Saudara, kita lihat lagi ayat 39. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Saudara, yang selanjutnya adalah berjaga-jaga. Ada begitu banyak saudara ya pengusaha, ada begitu banyak ibu-ibu, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak pernah berjaga-jaga. Saudara, pada waktu Tuhan suruh dia berdoa, mereka tidak berdoa. Dan terjadi sesuatu saudara. Pada waktu Tuhan suruh dia puasa, dia nak mau puasa. Pada waktu Tuhan suruh urapi, dia nak mau urapi. Saudara, kadang-kadang kita tidak mikir saudara ya, itu satu perbuatan yang kelihatannya konyol, tetapi itu luar biasa. Saudara, Alkitab berkata saudara ya, bahwa ketaatan saudara itu sangat berharga di mata Tuhan. Kalau saudara lihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, bagaimana Yesus menyembuhkan Naaman. Saudara, dia bisa menyembuhkan dengan sekali berkata sembuh, sembuh. Tapi ngapain saudara? Yesus ambil yang namanya pasir, dikasih ludah, diudek-udek, ditempelin. Habis ditempelin, Yesus bilang, jalan basuh ke sana. Dan pada waktu dia membasuh, dia menjadi sembuh. Lihat Naaman, Tuhan bisa sembuhkan sekaligus. Tuhan bilang mandi, nyelam 7 kali. Saudara, dan pada waktu dia mentaatinya, sembuh. Intinya saudara, itu bukan di bendanya, tapi di ketaatannya. Nah, seringkali yang membuat saudara Allah tidak bisa melindungi saudara dan saya adalah karena ketidaktaatan. Karena pada waktu Allah dan saudara, Allah menyuruh saudara berjaga-jaga, maka saudara dan saya tidak bekerja sama dengan Tuhan. Saudara, kita harus bekerja sama dengan Tuhan, berjaga-jaga supaya jangan pencuri itu mengambilnya. Saudara, saya ambil contoh saudara. Saudara, kami sedang bangun SMA, ya, SMP dan SMA. Saudara, kami membutuhkan kurang lebih 12 miliar lagi. Tapi saya percaya Allahku sanggup. Ya, kalau dia sudah tolong buat SD dan TK, saya percaya dia akan tolong saudara buat SMP dan juga saudara buat SMA. Nah saudara, kemudian
Pada waktu itu saudara, saya pulang dari pelayanan lewat sekolah. Begitu lihat sekolah ya, saya berkata gini, kok gak enak ya, ada sesuatu yang bakal terjadi. Saudara, tapi saya doain Tuhan, apa yang bakal terjadi? Tuhan bilang perbanyak doa, kelilingi, urapi. Saudara, tapi saya lupa SMS. Saya lupa suruh teman saya untuk doa dan kelilingi. Saya juga lupa buat ngelilingin. Besok paginya itu udah malam soalnya jam 10. Saya lupa besok paginya. Nah saudara, besok paginya itu seorang teman saya lewat juga di sekolah. Tuhan bilang lagi, kelilingi, urapi. Saudara, tapi dia juga bilang nanti ya Tuhan. Lupa saudara, lupa lagi. Saudara, dan hari yang ketiga saudara, setelah saya dan teman saya, itu satu tukang saudara, jatuh dari tingkat 4 saudara. Jatuh dari tingkat 4 langsung berak ke tingkat bawah dasar. Saudara bisa bayangkan, koma langsung 2 hari. Saudara, dan saat itu kami tahu, ini benar-benar serangan iblis. Seharusnya Tuhan berkata urapi. Saudara, dan saat itu saudara, saya tahu kalau sampai mati urusannya panjang. Saudara, akan ada urusan dengan warga, ada itu orang warga di situ. Ada urusan saudara dengan keluarganya. Warga bisa mulai demo dan berkata kenapa tidak ada pagar. Saudara, itu bisa didatangi sama urusan dari pemerintah, polisi dan sebagainya. Itu urusannya bisa panjang. Saudara, itu bisa stop pembangunan untuk beberapa saat. Saudara, dan kami doa, kami minta ampun sungguh-sungguh. Kami bilang Tuhan tolong ampun, benar-benar ampun. Karena kami tidak berjaga-jaga. Maka yang namanya saudara pencuri itu datang. Maka yang namanya serangan itu datang. Saudara, dan pada waktu kami semuanya berdoa sama-sama minta ampun. Saya SMS beberapa hamba Tuhan, saya bilang tolong please bantu doa. Hamba mereka berdoa dan mereka berkata, Tuhan berkata sudah diampuni. Dan jangan khawatir, tidak mati. Saudara, dan pada waktu dia pingsan saudara ya, dan koma, beberapa tulangnya itu dikatakan tuh hancur saudara. Tapi dokter bilang ngapain dioperasi kalau nanti mati. Jadi dibiarin dulu, diobatin dulu, nanti kalau sembuh baru dioperasi atau dipasang kawat dan sebagainya. Saudara, nah kami doakan 2 hari sadar. Sadar, benar-benar sadar saudara. Enggak kayak orang dari koma, di mana saya apa gitu. Enggak, normal sadar. Saudara, langsung sadar. Wah, waktu itu saya jatuh ya. Ya, dia langsung sadar. Dan pada waktu sudah sadar, maka mulailah saudara ya diperiksa semuanya. Saudara, apa yang terjadi? Tulang-tulang yang remuk semua Tuhan pulihkan. Cuma tinggal retak. Dan dokter bilang udah gak usah diapa-apain. Istirahat aja 2 minggu. Nanti mulai bangun pelan-pelan. Saudara, kami doain lagi, kami urapi. Dalam waktu seminggu udah jalan saudara ya. 2 minggu sudah balik kerja. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Saudara, tapi itu contoh daripada kelalaian. Ada begitu banyak anak yang lalai. Saudara, saya tidak tahu, tapi banyak kali kita lalai. Salah satu contohnya seorang teman saya. Saudara, pada waktu itu Tuhan jelas-jelas bilang sama dia saudara. Tuhan bilang begini sama dia. Ada seorang pekerjamu ya yang tidak jujur. Tapi dia bilang gini, ini mah emosi kali ya. Perasaan saya kali ya. Saudara, dia bukannya berjaga-jaga. Dia periksa, dia tanyakan sama Tuhan. Tapi dia santai-santai. Dia bilang, semuanya baik kok, ini mah perasaan saya. Saudara, dan singkat cerita saudara, dalam waktu 3 bulan saudara, dia mengalami kerugian saudara, itu puluhan juta. Karena seorang anak buahnya mencuri banyak sekali, mencuri banyak. Saudara, kita masih berjaga-jaga. Ibu-ibu, engkau harus berjaga-jaga buat anak, buat suamimu. Engkau tidak tahu kapan suamimu diserang oleh perempuan-perempuan di luar. Ada begitu banyak perempuan yang memikat, yang pakai guna-guna, yang pakai segala sesuatu. Saudara, engkau tidak tahu kapan anakmu dipengaruhi oleh teman-temannya. Saudara, hari-hari ini saya berkata mengerikan. Ya, anak-anak itu mengerikan saudara. Saudara, saya ketemu saudara dengan anak-anak umur 10, 11 tahun. Saudara sudah pada pacaran saudara ya. Sampai saya bilang ini zaman apa saudara ya. Mengerikan saudara. Saudara, ada anak umur 10 tahun sudah nembak. Saudara tahu nembak? Bilang I love you saudara ya. Kalau saudara tidak tahu kebangetan orang tua di sini. Saudara itu mesti ngerti bahasanya anak-anak. Kalau enggak saudara ini nanti ya ditipu sama anak-anak. Saudara tahu gebetan?
Itu pacar, saudara ya. Saudara-saudara mesti tahu bahasanya anak-anak. Ya, kalau saudara anak-anaknya pakai kata-kata titi DJ, itu artinya hati-hati di jalan, saudara ya. Saudara-saudara mesti ngerti, kalau enggak saudara, anakmu akan berkembang lari begitu saja. Mereka akan nipu saudara dengan bahasa mereka yang pikir saudara baik-baik saja. Saudara padahal bahasanya udah macam-macam, saudara. Ya, saudara, dan saya berkata, wow. Ada anak umur saudara ya 10 tahun 11 tahun sudah nembak lebih dari 25 gadis saudara ya. Sampai saya berkata, ini bapaknya gimana gitu ngarahin ya. Pokoknya lihat perempuan cantik sedikit didatengin ditembak, mau nggak jadi pacarnya. Saudara, ini gimana? Bapaknya nggak pernah ngomong hati ke hati. Saudara, dia pikir anaknya belum taksir-taksiran. Percayalah saudara, umur 7 tahun tuh udah pada naksir saudara zaman sekarang. Kalau saudara tidak mempersiapkan anak saudara, saudara ya, bahaya besar. Saudara, bukan berarti jangan pernah ya mempersiapkan anak saudara dan datang sebagai yang namanya saudara ya guru yang galak atau orang tua yang bilang, awas ya lu pacaran ya, papa gantung lu kalau pacaran ya. Dia tidak akan ngomong. Jangan datang sebagai ibu yang cerewet, saudara. Pokoknya ya, pacaran itu tidak baik. Awas ya, merokok itu tidak baik. Main game itu awas. Saudara jadi teman. Ngomong dari hati ke hati. Ada begitu banyak orang tua yang tidak ngerti apa yang dihadapi anak-anak hari ini. Saudara, begitu banyak, saudara. Ya, mereka dihadapi dengan hal-hal yang kotor, porno. Saudara-saudara pikir yang namanya sekolah-sekolah Kristen itu bebas dari gambar porno. Salah. Ribuan gambar porno itu disebar di sekolah-sekolah. Saudara, yang namanya saudara ya pil-pil, saudara, yang koplo lah ini saudara, itu hanya dengan harga 500 perak didapat. Saudara, yang namanya blue film, saudara ya, itu saudara bisa sewa hanya dengan harga saudara 2.000 rupiah. Dan saudara, mereka bisa sewa pada saat saudara pergi, mereka sewa, mereka pasang 2.000 rupiah. Saudara, ini terjadi. Ini terjadi. Saudara, bahkan yang namanya anak-anak yang di bawah kami Yayasan Mahanaim. Anak-anak yang tidak punya TV, tidak punya VCD. Saudara, mereka semua bisa nonton yang namanya blue film. Karena mereka nonton di pinggir-pinggir jalan ya. Itu banyak yang kayak tenda-tenda gitu saudara. Dan kalau saudara masuk sedikit ke dalam, di situ itu mereka pasang saudara. Hampir saudara 12 jam sehari. Itu yang namanya video-video porno. Mereka hanya bayar 1.000 rupiah. Mereka sudah bisa nonton sepuasnya. Saudara, ini kondisi mengerikan. Saudara, kalau kita ibu-ibu, bapak-bapak, tidak pernah kenal, tidak punya hubungan dengan anak-anak. Saudara tidak berjaga-jaga saudara. Engkau tidak tahu anakmu kemana. Saudara, saya berdoa sungguh untuk anak-anak saya. Saya tahu bahayanya. Saya tahu ini hari-hari yang mengerikan saudara. Ya, saya kaget banget saudara pada waktu saudara saya baca SMS anak saya umur 9 tahun. Saudara, pada waktu itu saudara anak saya terima handphone dan dia pas pergi saudara ya. Saya tidak tahu kenapa saya tertarik buat buka SMS-nya. Taunya dari temennya yang ngomong begini, Jos, lu yang bener dong, naksir siapa katanya ya. Saya mikir, waduh, naksir gua atau naksir temen gua? Disebutin saudara ya namanya. Tadi pagi lu deket-deket sama si ini, kemudian lu deket-deket sama si ini. Yang bener dong, pilih mana di antara kita bertiga? Saya bilang 9 tahun. Anak saya lakinya, yang perempuan yang kasih deadline, pilih di antara kita bertiga. Sampai saya bilang, aduh. Saya ngomong sama anak saya baik-baik. Saya bilang, hey, rupanya ada juga ya yang naksir kamu. Dia senyum aja ya. Terus kita ngobrol panjang lebar. Saya bilang, mama juga kok dulu umur 9 tahun udah mulai taksir menaksir. Langsung dia bilang, iya ya mah ya katanya ya. Oh, mulai, saudara, kita mesti belajar lah untuk ngomong sama mereka. Saudara, terus kemudian dia keluar. Dia bilang, enggak lah mah katanya ya. Yang namanya pacaran itu rugi. Saya bilang, kenapa rugi? Ya, ngeluarin duit terus, yang cewek-cewek suka, kan lu pacar gua bayarin dong katanya. Untung anak saya pelit. Saudara ya, saudara bilang yang cowok kan mesti keluar terus mah, gengsi dong katanya ya. Kalau yang cowok nggak bayarin katanya, udahlah saya emang nggak mau pacaran dulu katanya ya. Saudara, saya bersyukurlah. Saudara, dan hari-hari ini saya lebih bersyukur lagi karena dia ketemu Tuhan.
Anak-anak saya, saudara, hari-hari ini sedang jatuh cinta dengan Tuhan luar biasa. Saudara, sejak peristiwa Semarang, Cirebon, saudara ya. Saudara, anak saya sejak peristiwa Semarang itu, waktu itu dia baru masuk dalam kebaktian. Saudara, dia udah tidak bisa duduk di kursi. Dia langsung merosot ke bawah, dia angkat tangan. Dia nangis dari awal kebaktian sampai akhir. Dan dia teriak, Yesus, Yesus, saudara. Dia bilang, mah, aku tahu Yesus peluk saya. Yesus peluk saya. Yang kakaknya, saudara, dia bilang, mah, aku lihat terang. Dan dia bilang, aku tahu itu Tuhan. Saudara, dan sejak peristiwa itu ada sesuatu yang merubah mereka. Ada sesuatu yang merubah mereka. Saudara, pada waktu di Cirebon, saudara, anak saya lihat Tuhan tersenyum. Dan Tuhan berkata, aku suka pelayananmu. Mereka main banner. Saudara, sejak itu, saudara, dia sering kali main banner sendiri di rumah. Dan saya berkata, tidak ada lagu, tidak ada apa-apa. Dan dia berkata, mah, kalau mama bisa lihat senyumnya Tuhan, cukup sudah, cukup sudah. Ya, itu membuat dia terus, saudara, melekat sama Tuhan. Saudara, kemarin saya pulang, saudara, dan dia bilang, mah, Tuhan suruh kita puasa. Ya, dia puasa sampai jam 3, saudara ya. Dan kemudian saya berkata, padahal dia udah lapar banget, sampai dia tengkurap di ranjang, saudara. Dari malam dia puasa. Terus dia bilang gini, mama, kan kata Alkitab, hormatilah orang tuamu, taatlah. Terus saya bilang, maksudmu apa? Kalau mama yang membatalkan dan menyuruh saya makan, maka batallah semuanya. Susah, saudara. Kalau anak tahu Alkitab, susah, saudara ya. Saudara, dia tahu, saudara. Dia bilang, mama punya otoritas buat batalin. Terus saya bilang, ya bentar deh, mama berdoa dulu. Begitu saya berdoa, Tuhan bilang gini, biarkan anakmu setia sampai akhir. Saya bilang, sudah keluar jawaban. Apa, mah? Setia sampai akhir. Langsung, katanya ya. Saudara ya. Saudara, saya bersyukur, saya sungguh-sungguh bersyukur. Saudara, di usia mereka, saudara ya, saya lihat satu sedang 10, saudara yang satu, saudara hampir 12. Mereka sedang berapi-api. Saudara, mereka kemarin doa 2 jam. Aduh, buat saya itu hati saya berkata, yes, saudara. Saudara, dan dia bilang, mah, Tuhan kasih lihat aku rumah di surga. Dia bilang, bagus, bagus. Dan Tuhan bilang, nak, kalau kamu setia, kamu dulukan aku dalam segala hal. Nanti itu salah satu jadi rumahmu. Dan dia berkata, bagus banget loh, mah, bagus banget, katanya. Saudara, saya berkata, saudara, buat anak-anakmu mengenal Tuhan. Saudara, karunia, keintiman dengan Tuhan, itu bukan milik orang dewasa saja. Itu milik semuanya. Saya punya seorang teman, ini lebih luar biasa lagi. Saudara, anaknya itu dari kecil didoain. Kemudian dimintain sama Tuhan, ditutup, di cover. Dia bilang, Tuhan, buat anak ini jadi milikmu. Anaknya sekarang baru umur 2 tahun, saudara. Waktu di Cirebon dibawa juga. Dia bilang, Tuhan, pokoknya aku mau anakku dipakai Tuhan sejak kecil. Didoakan tiap hari, dia doakan tumpang tangan. Saudara, anaknya ini baru 2 tahun. Saudara, ngomong tuh masih nggak jelas. Tapi tiap hari ya ambil kaset khotbah, masukin ke tip, bisa masang sampai habis, duduk di depan tip, dengerin. Selesai itu, saudara, anaknya ditanya, dia bisa cerita. Dia bisa cerita apa yang di dalam khotbah itu dengan bahasanya, potong-potong. Pada waktu itu, saudara, diambil kaset saya contohnya. Saudara, dan saya lagi cerita bahwa kita itu mesti rendah hati. Ya, saya naik ojek, itu hanya salah satu Tuhan ajar saya untuk rendah hati. Saudara, dan dia bisa bilang begini, Ii naik ojek, katanya ya. Dia panggil saya Iin, ya, Ii naik ojek, katanya. Terus kemudian dia bilang, baca Alkitab, doa. Saudara, sampai saya terpukau. Saudara, saya bilang, wow, ini anak-anak, lebih lagi ada anak umur 1 tahun. Tiap hari, saudara, mamanya suruh dia sembari mainan, pokoknya setiap hari 1 kaset khotbah, mamanya dengerin. Saudara, pada waktu dia dimasukin ke sekolah minggu, anak yang lain lari-lari, padahal sudah mulai firman Tuhan. Baru 1 tahun, saudara. Anaknya bisa ngomong gini, no, sit, Tuhan marah, katanya ya. Saudara, umur 1 tahun. Saudara, saya ketemu dengan yang luar biasa. Saudara, saya ketemu dengan orang-orang tua yang berjaga-jaga untuk anaknya. Saya ketemu dengan bapak-bapak yang tiap hari tumpang tangan impartasi dengan anaknya. Dan saya lihat bagaimana, saudara, mereka jadi. Bukan, saudara ya, dengan kuat dan gagah kita. Tapi karena saudara dan saya didapati setia dan berjaga-jaga. Saya berdoa, saudara, supaya hari-hari ini jangan biarkan, saudara, iblis menelan anak kita. Saudara, kalau saudara lihat di televisi mengerikan, saudara, ada satu roh stres yang mengerikan.
Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendapat penglihatan. Dan itu iblis ya dari alam maut sedang melepas beberapa roh. Yang pertama saudara, saya melihat yang namanya roh stres. Itu kayak kepala orang-orang itu dipecahin sama iblis. Stres luar biasa. Dan kalau saudara lihat betapa mengerikannya di televisi. Hanya gara-gara tidak bisa bayar uang sekolah bunuh diri. Betul? Itu kalau tidak stres apa? Saudara, anak kelas 3 SMP. Gara-gara diputus cinta terjun dari hotel. Saudara, anak saudara ya gara-gara saudara tidak boleh potong rambut bunuh diri. Saudara, ada satu stres yang mengerikan saudara hari-hari ini. Saudara, kalau saudara baca di koran di Amerika, ada seorang anak umur 15 tahun. Hanya karena dibilangin hitam jelek, tidak ada temannya, beli pistol, ditembakin semua teman-temannya. Saudara, ini ada sesuatu roh yang sedang bekerja. Kalau saudara tidak sungguh berjaga-jaga, mengerikan. Dan yang stres bukan cuma anak-anak, orang tua, orang dewasa. Saudara, ada roh juga saudara, yang membuat orang-orang itu pada sakit hati. Saya melihat itu yang namanya panah ditancap di hati-hati. Saudara, orang pada sakit hati satu sama lain. Istri sakit hati sama suami, suami sakit hati sama istri, anak sama orang tua sama mertua. Terus semuanya saudara. Saudara, setiap perkataan menjadi satu panah yang mentajam saudara. Padahal bukan dari manusia, tapi dari iblis. Saudara, hati-hati dengan roh-roh ini yang sedang dilepaskan. Berjaga-jaga, ingat, berjaga-jaga. Kita lanjutkan saudara. Kita lanjutkan ayat 42. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana? Saudara, setiap dari kita dipanggil untuk jadi setia dan bijaksana. Saudara, engkau dipanggil saudara hari-hari ini bukan hanya untuk urusan saudara perusahaanmu, tetapi urusan perusahaan adalah bagian dari pelayanan. Saudara, urusan perusahaan dan pekerjaan itu bukan untuk milikmu tapi milik Tuhan. Saudara, dan ekonomi saudara itu harus diatur menurut Tuhan dan bukan menurut kita sendiri. Saudara, ada begitu banyak anak Tuhan yang tidak termasuk setia dan bijaksana. Yang pertama yang termasuk tidak setia adalah mereka yang berpikir bahwa uangnya itu uangnya sendiri. Saudara, itu semua yang kita punya adalah uang Tuhan. Amin. Benar nih, amin. Orang kalau disuruh nyumbang 10 juta aja susahnya minta ampun. Tapi kalau beli mobil enggak susah, saudara. Orang Kristen itu mengerikan, saudara. Kemarin dulu ada pameran mobil di Jakarta, saudara, dan ada banyak mobil mewah, cukup banyak saudara ya, mobil mewah yang laku. Dan dari 10 mobil yang harganya saudara 1 miliar saudara ya, 8 yang beli orang Kristen. Berarti kan orang Kristen lumayan kaya ya saudara ya. Itu kebetulan teman saya yang punya saudara, dan ya dia join sama beberapa orang. Dan dia bilang KTP-nya kan ketahuan, kalau mau beli mobil kan mesti KTP kan saudara ya. Jadi dia tahu 8 loh orang Kristen. Ya berarti orang Kristen itu cukup kaya. Tapi kenapa gereja-gereja masih pada tidak terbangun? Banyak orang saudara di daerah sampai pendeta tidak makan. Karena mereka masih berpikir itu duitnya, kepunyaannya, dan haknya. Dan semua yang masih berpikir begitu, sekali waktu engkau didapati tidak setia. Ini hari-hari saudara mesti mengerti. Kalau saudara mau lewat dari krisis moneter, saudara harus tahu bahwa uangmu itu milik Tuhan. Saudara, jadi engkau dan saya harus mengaturnya seperti yang Tuhan mau. Saudara, Alkitab mengajar secara global. Misalnya yang pertama saudara, 10% pertama itu perpuluhan. Ini secara global. 10% kedua adalah untuk menabur. Saudara, kemudian yang sisanya boleh dipakai buat makan, minum, dan untuk ditabung. Saudara, ini secara global. Tetapi kalau saudara mau lebih lagi, maka belajarlah untuk mengikuti Tuhan saudara. Saudara, saya menabur dan menabur sesuai dengan yang Tuhan suruh dan tidak pernah tambah miskin. Saya menjadi tambah kaya, tambah diberkati. Jangan pernah berpikir bahwa Mahanaim cuma terima saudara ya, tidak menabur. Saudara, kami kalau menabur cukup gila-gilaan. Tuhan suruh bilang 50 juta ke sana kasih, 200 juta ke sana kasih. Saudara, kadang-kadang kita lagi mepet, ini kita lagi mepet banget saudara. Saudara lagi mepet karena tanggal 30 Juli. Kami harus membayar kurang lebih mengeluarkan semuanya saudara. Sekitar 300 sampai 400 juta itu yang pasti harus. Belum tambah lagi yang harus dibangun dan harus segala macam saudara. Itu kurang lebih tambah 400 juta lagi. Saya berkata enggak apa-apa.
Ya, biarin. Nanti kita mau bayar PK, mau bayar ini dan itu. Saya bilang nggak usah khawatir. Terus dia bilang bagaimana? Saya digerakkan Tuhan buat nabur kurang lebih 50 juta. Dia bilang oke, kita tabur aja. Saudara, pada waktu kita belajar untuk menjadi bendahara Allah, kita udah ndak hitungan sama Tuhan. Saudara lihat, Allah akan dapati engkau setia dan engkau akan diangkat menjadi pengawas-pengawas. Tapi diuji dulu. Kalau punya uang 20 juta, suruh ngasih 10 aja kenceng banget pegangnya. Nggak mau. Tuhan bilang gimana mau jadi bendaharaku? Percuma tak berkatin banyak juga dipegang sendiri. Sekarang cobalah kalau saudara punya bendahara, bosnya bilang keluarin, nggak bisa, ini duitku. Bendahara gitu mah pecat aja, betul nggak? Nah kita ini bendahara-bendahara yang kayak begitu, megang duitnya. Itu yang membuat Tuhan tidak bisa memberkati saudara. Itu yang membuat Tuhan tidak bisa, saudara. Ya. Untuk sungguh-sungguh mengangkat saudara menjadi pengawas. Saudara, saya punya seorang teman, saudara. Saudara, setiap tahun, saudara, dia memberi kurang lebih 2M buat Tuhan. Tapi dia bilang, Bu, saya itu bingung sama Tuhan. Saya kasih 2M, saya dapat 4M. Saya naikin dulu, saudara, mulai dengan dia kasih 300 juta. Saudara, dia kasih 300 juta, Tuhan kasih omsetnya, untungnya jadi 600 juta setahun. Dia kasih saudara ya 400, dia bilang mau aku hidup itu tidak butuh banyak. 200 jutaan cukup dia bilang. Saudara, dia naikin jadi 400, naik lagi jadi 800. Sekarang dia bisa kasih setahun 2M. Dan dia bilang sama saya, Bu, Tuhan buat tahun lalu penghasilan saya setahun 4 miliar. Saudara, Allah tahu nih orang tidak hitungan. Saudara, orang ini ya setiap kali bilang, Bu, Mahanaim butuh apa? Saya bilang butuh ini. Oke, tutup semuanya dari saya. Saudara, tidak hitungan, dia tahu. Dia tahu bahwa hidupnya diberkati itu karena harus memberkati pekerjaan Tuhan. Saudara, saya sampai berkata sama dia, ya, kamu ini kalau ngasih pernah rasa sayang gak sih? Enggak lagi, Bu, katanya. Kalau saya berani ngerasa saya yang ngasih, saya digantung Tuhan. Ini duitnya Tuhan kok. Ngapain saya ngerasa sayang? Bisa enggak saudara sampai titik itu? Enggak ada rasa sayang. Bahkan enggak ngerasa ngasih. Ini duitnya Tuhan. Kalau saudara bisa sampai titik itu namanya setia. Percayalah, lolos dari krisis ini. Saudara akan tetap naik dan tidak turun. Saudara akan menjadi kepala bukan ekor. Karena saudara sudah tidak terikat sama hukum dunia. Saudara akan terikat dengan hukum-hukum ilahi. Hukum-hukum surgawi. Saudara, yang kedua, bijaksana. Ada begitu banyak orang yang tidak bijaksana. Saudara, dia punya uang ya, langsung dia beliin mobil mewah. Atau dia beliin apa saja. Saudara mulai bijaksana, ini mulai dari yang paling miskin sampai yang paling atas. Saya berkata kepada banyak orang, misalnya gajimu cuma 2 juta, punya pembantu 2, saudara ya. Terus kemudian belanja selalu di mall, saudara. Terus kemudian kalau makan, saudara, di mall. Ini namanya, saudara ya, tidak bijaksana. Saudara, sama-sama kangkung beli di Hero sama di tukang sayur di pasar tuh harganya beda banget, saudara ya. Sama-sama yang namanya, saudara ya, gado-gado. Kalau di mall di Jakarta, sepiring gado-gado itu 10.000. Sedangkan di pinggir jalan itu cuma 2.000, saudara. Saudara, nah kalau saudara tahu gaji cuma 2 juta, tetapi saudara hidup dengan gaya model mall, ini namanya bukan Tuhan tidak memberkati. Saudara tidak didapati bijaksana. Saudara, ada orang yang tiap bulan beli baju, padahal baju numpuk di rumah. Ini namanya tidak bijaksana. Saudara, ada orang-orang, saudara, yang tidak tahu kenapa, saudara ya. Kalau misalnya, saudara ya, setiap hari kerjanya makan di luar. Sampai barang numpuk di rumah, sampai busuk-busuk tidak dibagiin ke orang lain. Ini tidak bijaksana. Saudara, setiap barang yang busuk di rumah saudara, karena tidak ada yang makan dan tidak dibagikan, Allah tuntut dari hidup kita. Itu termasuk pemborosan, tidak bijaksana. Saudara, saya berdoa supaya saudara ngerti. Ada begitu banyak mobil bisa diparkir di rumah. Saudara tidak dipakai. Ya, ada satu mobil Alphard buat pergi kondangan, ya mungkin saudara. Kemudian saudara yang satu lagi Kijang buat harian, saudara. Nanti yang satu lagi ya Mercy buat kalau lagi pamer, saudara ya. Saudara, saya berdoa boleh. Tapi coba deh, apakah itu menyenangkan Tuhan? Apakah itu bijaksana, saudara?
Apakah itu yang Tuhan katakan? Bahwa kita ini jadi bendahara-bendahara Allah. Saudara, saya berdoa supaya saudara mengerti Allah mau kita bijaksana. Demikian juga dengan keuangan gereja. Demikian juga dengan keuangan, saudara ya. Keuangan dari segala sesuatu. Saudara, kalau Allah memberkati kita bukan buat disimpan, tapi untuk memberkati orang lain. Kalau Allah memberkati kita bukan buat foya-foya. Ya kadang-kadang kita foya-foya pesta. Bukan. Tapi saudara, untuk jadi saluran berkat buat orang lain. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang-orang yang bijaksana dan setia. Saudara, selanjutnya kita lihat saudara ada beberapa kesalahan saudara ya. Ayat 45. Ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum dan mabok. Saudara, kalau saudara mengalami ini, saudara perlu bertobat. Saudara, artinya saudara menggunakan kekayaanmu, menggunakan saudara yang namanya fasilitas yang ada dalam hidupmu, menggunakan saudara yang namanya kedudukan untuk memukul orang lain. Saudara, ada banyak orang tanpa sadar seperti itu. Saudara, termasuk ibu-ibu menindas yang namanya pembantu. Ini memukul, hati-hati. Saudara, dan orang yang bersikap keras, saudara, itu membuat macet, saudara. Membuat macet. Saudara, kadang-kadang saya berkata, aduh ngeri, saudara. Saudara, ada yang punya makanan itu sampai banyak, sampai busuk. Pembantunya tidak pernah boleh ngambil. Ini kebangetan, saudara ya. Saudara, pembantunya dicatat. Ya kalau ngambil selalu dikasih yang sisa aja. Tidak makan yang sudah sisa. Kalau sudah tidak enak baru dikasih ke pembantunya. Kalau makanan baru ditunggu dulu. Sudah 2 hari baru dikasih ke pembantunya. Saudara, ada yang punya mental seperti itu. Saudara, bukannya pas lagi enak sama-sama dimakan. Enggak. Selalu saudara. Nunggu dulu. Alasannya siapa tahu nanti anak saya besok mau. Ya kalau sudah tidak enak baru sisanya. Itu saudara. Saudara, ini termasuk memukul. Ini termasuk penindasan. Saudara, seringkali kita tidak sadar. Ada bos-bos yang menekan gaji serendah-rendahnya. Mereka dengan enak ngomong begini. Ya lagi butuh kerjaan ini. Ada begitu banyak pengangguran. Kalau tidak mau ya biarin keluar lah. Saudara ya. Saudara, ada orang yang sengaja tidak mau saudara. Ya punya pegawai tetap kontrak terus. Supaya tidak usah bayar apa-apa. Saudara, hati-hati. Itu termasuk semua memukul. Orang yang memukul saudara tidak akan pernah lewat dari krisis ini. Tapi orang yang punya belas kasihan, Alkitab berkata, akan beroleh belas kasihan. Saudara, kemudian dikatakan mereka makan dan minum dan mabok. Saudara, ini bicara tentang foya-foya. Ya, tidak akan juga lewat. Mabuk, saudara, ini bicara tentang lupa diri. Saudara, mereka mabuk, pikirnya saudara dia yang kaya, dia yang hebat, semua dengan usahanya sendiri. Saudara, ada banyak bapak-bapak yang berpikir karena saya kerja maka saya berhasil. Hati-hati. Saudara, semua karena anugerah. Hati-hati. Jangan sampai iblis menuntut dan menghabiskan kita. Ya, saya berdoa supaya saudara mengerti ini. Saudara, kita lihat ayat yang 47, ini yang terakhir. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya. Sampai di situ. Yang terakhir saudara, yang dicari Allah hari-hari ini dan yang bisa melewati masa yang krisis ini adalah hamba-hamba yang tahu kehendak tuannya. Kalau saudara belajar tahu kehendak Tuanmu, saudara tahu di mana saudara harus melayani, saudara tahu di mana saudara harus menyalurkan keuangan, saudara tahu bagaimana saudara ya menyukakan Tuhan lewat hartamu, saudara tahu bagaimana saudara berbelas kasihan dengan orang lain, saudara bagaimana saudara memberi persembahan yang menyentuh Tuhan. Pada waktu saudara tahu kehendak Tuhanmu, maka Allah tidak akan menahan satupun yang baik dalam hidupmu. Saudara, Allah kita itu Allah yang sangat murah. Dia bisa berikan apa saja. Bahkan jalan yang tertutup buat orang lain, saudara akan dibuka oleh Tuhan. Tapi kuncinya satu, bisa enggak saudara tahu kehendak Tuhan? Saudara, persembahan belum tentu duit. Kalau saudara bisa nyanyi seperti yang kehendak Tuhanmu, maka urapan itu akan mengangkat saudara. Kalau saudara bisa, ya, saudara kerja dan kerja persis seperti yang Tuhan mau. Lihatlah,
maka berkat Allah akan membuat engkau naik. Saudara, saya sudah ketemu dengan orang-orang yang ajaib. Saudara, ada seorang sales asuransi biasa. Tapi saya tahu dia adalah penyembah Tuhan. Tiap pagi dia bangun jam 4 nyembah Tuhan, saudara. Sampai jam 6. Baru dia beres-beres dan pergi. Dia berkata, sales itu cuma pekerjaan saya. Tapi panggilan saya adalah seorang penyembah. Saudara, dia tahu kehendak Tuhannya. Saudara, dia bisa dapat yang namanya order. Itu yang gede-gede. Saudara, sampai saya kadang-kadang berkata, kamu itu kerja dikit ya. Ya, lebih banyak pelayanan di gereja. Lebih banyak doa. Lebih banyak main musik. Tapi order bisa 400 juta. Saudara, ya maksudnya bukan keuntungan, tapi pemasukan asuransi. Bisa 200 juta. Saya bilang, kamu ini dari mana sih? Dia bilang, saya enggak tahu Bu. Nanti ketemu orang ngomong, tiba-tiba dia bilang, seluruh karyawan saya lah staf yang tertinggi saya asuransiin. Saudara, dia bilang, saya enggak ngerti. Tapi Tuhan bisa luar biasa tolong saya. Saudara, ini orang bisa tahu kehendak Tuhannya. Saya berdoa supaya saudara tahu kehendak Tuhannya. Oh, kalau saya mau bersaksi, luar biasa. Saya punya seorang buruh cuci. Buruh cuci, saudara. Dulu waktu belum kenal Tuhan. Tiap hari pendapatannya cuma sekitar, saudara, 2.000, 3.000. Tidak cukup, anaknya 4. Begitu dia kenal Tuhan, dia datang ke tempat saya dan dia berkata, Bu, saya mau jadi pembantu di pelayanan ini. Pelayanan Mahanaim, saya mau jadi pembantu yang bersihin, saya juga mau bantu masak. Ibu gaji boleh? Enggak boleh. Pokoknya buat saya Bu, asal saya bisa melayani Tuhan dan ikut makan, sudahlah. Selama hidup saya juga begitu, mepet, cuma hanya bisa untuk makan. Jadi sekarang saya juga cuma ikut makan aja. Ya sudah, itu sudah cukup. Saudara masuk di tempat kami, saya lihat dia rajin. Dia ikut kebaktian, dia doa, dia ngajar, dia kesaksian. SD aja tidak lulus loh saudara. Tapi dia bisa bersaksi, dia ngajar. Sekarang saudara, anaknya 4-4-nya sekolah, semuanya jadi. Kerja semuanya. Saudara, orang itu setiap kali lihat dia, tamu-tamu nih saudara datang ke Mahanaim, lihat dia ngasih duit. Setiap kali donatur ketemu dia ngasih duit, saudara. Saudara, dia bilang, Bu, penghasilan saya itu loh kadang-kadang setiap bulan bisa sampai 2 juta katanya. Saya sampai bilang, dapat dari mana 2 juta? Saya bilang, tiap tamu ngasih uang katanya ya. Setiap tamu. Sampai saya berkata, wow, Tuhan itu bisa menggerakkan siapa saja. Siapa saja. Saudara, saya punya anak pemulung. Saudara. Tidak ada harapan buat sekolah bodoh, biasa-biasa aja. Saudara ya, dia sangat-sangat sederhana, tapi dia menyenangkan Tuhan. Tiba-tiba seorang teman saya, saudara, dia bilang, saya minta bantuan dong, tolong panggil 1 kacung lah istilahnya ya, buat beres-beres di rumah. Saudara, saya bilang, mana ini mau enggak? Ya, jadi pembantu di sana beres-beres. Saudara, dia bilang, oke, saya mau. Saudara, dia cuma jadi beres-beres apa ya, lap-lap meja lah di kantor dan sebagainya. Saudara, dia tahu menyenangkan Tuhan. Dia doa, dia pelayanan, dia rendah hati. Saudara, yang namanya bosnya jatuh cinta. Disuruh sekolah, saudara. Sekolah bagian advertensi. Sebulan, saudara, bosnya bayarin buat sekolah itu 1 juta. Disekolahin. Dia bilang, sekolah aja, enggak apa-apa, saya butuh kok. Nanti begitu selesai sekolah kamu masuk ke sini, langsung jadi staff, langsung kerja sama saya. Saudara, Allah bisa mengangkat. Allah tuh bisa mengangkat. Tapi tergantung saudara dan saya. Saya sudah lihat terlalu banyak orang yang tahu kehendak Tuhannya tidak pernah mendapat yang buruk.